perceraian di Provinsi Lampung ini cukup tinggi, bahkan dari angka perceraian itu yang tinggi itu adalah cerai gugat. Artinya inisiatif untuk bercerai itu adalah dari pihak perempuan. Nah, hal ini kalau dilihat dari statistik itu yang tertinggi itu adalah karena faktor ekonomi, faktor ekonomi. Tetapi sesungguhnya itu hanya yang muncul di permukaan. Sesungguhnya yang menyebabkan angka perceraian tertinggi itu adalah karena pemahaman relasi suami istri itu yang masih rendah. Perceraian untuk di Gunung Kidul ya itu termasuk tinggi angkanya. Di 2018 itu sekitar 1.200 pasang. Dari 1.200 yang di Gunung Kidul itu menurut informasi yang saya terima dari Panitera Pengadilan Agama itu 70% cerai gugat. Kami melihat bahwa persoalan-persoalan perempuan itu tidak terlepas dari bagaimana cara pandang agama di dalam melihat itu. Seringkali tafsir agama menjadi salah satu legitimasi atas berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan. Nah, Rahimah hadir tidak hanya berkomitmen untuk menyebarkan gagasan atau wacana terkait dengan pemahaman Islam yang adil gender, tapi bagaimana wacana itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar itu Rahimah melakukan berbagai upaya. Salah satunya kami bekerja sama dengan program Prevention Plus, di mana dalam program tersebut melibatkan laki-laki sebagai aktor utama di dalam melakukan perubahan. Karena memang 2020 ini adalah akhir dari program Rahimah organisasi masyarakat sipil, tapi itu juga di dalamnya ada dari dinas-dinas. Rahimah melibatkan para tokoh agama dan kepala KUA, di mana mereka sebagai ujung tombak di masyarakat dalam melakukan upaya-upaya terkait dengan keagamaan. Mereka sebagai sosok atau figur yang cukup kuat di masyarakat. Otoritasnya sangat kuat dan ruang-ruang mereka untuk menyampaikan tafsir pemahaman agama sangat terbuka. Dan mereka juga sebagai aktor, sebagai tokoh utama yang menjadi rujukan masyarakat ketika masyarakat mengalami berbagai persoalan. Apalagi kita melihat bahwa KUA ini sebagai ujung tombak, sebagaimana di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016, salah satu tugas dan fungsi KUA itu adalah memberikan pelayanan dan bimbingan terkait dengan keluarga sakinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimah di dalam program prevention ini melakukan intervensi di dua wilayah, yaitu di Jogja dan Lampung. Rahimah melakukan fungsinya untuk melakukan penguatan terhadap Mitra Prevention Plus, yaitu di Jogja itu ada Rifka Anissa dan di Lampung itu ada Lembaga Advokasi Damar. Tentu tujuannya bagaimana keterlibatan tokoh-tokoh agama ini dapat berkontribusi di dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender yang ada di dua wilayah tersebut. Nah, Rahimah melakukan pendekatan dengan kepala KUA. Kalau di Jogja itu kami ada di dua wilayah, yaitu ada di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara di Lampung itu ada di Lampung Timur dan di Tanggamus. Rahimah melakukan berbagai kegiatan. Ada bentuknya workshop, halakoh, dan lain sebagainya. Nah, salah satu tema yang kami angkat di dalam pendidikan Rahimah itu yaitu terkait dengan bagaimana cara pandang Islam terhadap melihat teks agama tersebut. Kami menggunakan pendekatan mubadalah. Kalau mubadalah saya kira jelas sekali. Sejak awal kita bilang posisinya adalah bagaimana yang menjadi laki-laki tidak membuang perempuan, yang menjadi perempuan tidak membuang laki-laki. Itu bagaimana mari kita usahakan bersama dengan cara laki-laki mau mendengar perempuan, perempuan mau mendengar laki-laki. Lalu mengusahakan kemaslahatan itu secara bersama-sama.
Mubadalah itu secara bahasa artinya adalah kesalingan dan kerjasama. Dalam hal ini lalu kita tahu bahwa kerja-kerja KUA sebagai ujung tombak untuk isu-isu keluarga dalam konteks Islam, itu mereka bukan orang yang memiliki kebijakan, bukan orang yang membuat undang-undang, tapi orang yang melaksanakan undang-undang, melaksanakan kebijakan pada hal-hal terkait dengan keluarga. Nah, karena itu perlu sekali cara pandang yang membuat mereka bisa menguatkan keluarga, bisa membuat mereka mampu bersama-sama dengan peran-peran yang lain untuk menciptakan sebuah keluarga yang tahan, kuat, tidak ada kekerasan, dan terutama untuk kebahagiaan dalam anggota keluarga. Salah satu hal yang sangat menarik bagi saya adalah inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman KUA. Mereka lalu meminta atau memberi saran kepada suami istri ketika akan menikah untuk bikin fakta kesalingan. Jadi fakta kesalingan itu bagaimana suasana akad nikah itu dijadikan sebuah momentum di antara mereka untuk berjanji untuk saling bekerja sama, saling mengisi, saling berperan untuk kebaikan bersama. Kesalingan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pasangan pengantin Sasti Yudho Lukita Haji dan Septa Darmawanti berikrar untuk saling: 1. Menjaga perkawinan yang suci ini sebagai janji kokoh. 2. Menyayangi, membahagiakan, melengkapi, menopang, dan selalu bekerja sama. 3. Memperlakukan pasangan dengan baik dan akan menutupi kekurangan masing-masing. 4. Membangun komunikasi, menghormati, berpesan dalam kebaikan dan kesabaran. Ditandatangani di Pengasih 20 Desember 2019 yang berikrar Sasti Yudho Lukita Haji dan Septa Darmawanti. Dari Rahimah kami banyak belajar dari Pak Kiai Fakih dan yang lain. Kemudian muncullah ide-ide bagus menurut saya yang itu patut diterapkan ketika calon manten itu akan melakukan pernikahan. Dan juga dalam proses pernikahan itu, yakni adanya ikrar kesalingan itu. Kami mulai belajar persoalan kesalingan atau mubadalah ini ketika banyak bekerja sama dengan Rahimah ini. Ternyata sesuatu yang sangat luar biasa, dan kemudian ketika manten mengucapkan, mereka ikrar berdua, mereka pun merasa senang. Mereka yang akan menikah akan diberikan bimbingan itu berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga kelak, termasuk masalah kesalingan ini, mubadalah yang kita pelajari selama ini dengan Rahimah. Itu kami sampaikan juga dalam Susatin itu. Nasihat dari KUA kemarin ya, itu satu, kita saling menghargai aja sama suami istri, sebagai suami istri ya, saling jujur, kejujuran, menghargai, saling menyayangi ya. Intinya ya harus ada kesalingan lah antara suami dan istri. Nggak boleh saling egois sendiri. Ya. Menikah itu harus saling, ibaratnya harus tahu satu sama lain, yang jelas kekurangan, kelebihan. Dengan kekurangan saya diisi kelebihan dia, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau masalah kerepotan dalam rumah tangga itu ya yang jelas kita harus lebih tahu ke kerjasama lah. Saya pasti dikasih waktu sama Mas Yoga untuk istirahat. Jadi istirahat, nanti setelah saya istirahat saya mandi, saya bantu Mas Yoga di belakang, gantian Mas Yoga yang istirahat. Begitu pula dia mandi, nanti kalau dia udah istirahat, kadang Mas Yoga istirahat, gak saya yang tutup gitu loh. Jadi ya itu jadi bentuk komunikasi juga sih ya. Kalau nggak ada komunikasi terus pembagian tugas gitu ya, pasti keteteran, pasti capek semuanya gitu loh.
adalah bagian kecil dari sebuah negara, di mana keluarga ini mempunyai peran penting untuk juga bisa menerapkan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai kesetaraan, keadilan, toleransi, anti kekerasan, itu tidak bisa terbangun di dalam keluarga, sehingga lahirlah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang juga bisa melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, sehingga juga itu bisa berkontribusi pada lahirnya masyarakat yang baik, dan secara lebih luas tentu bisa berkontribusi pada lahirnya negara yang baik, yang negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.